selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, kedelapan Bumi, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke indeks, hari ini malah terkoreksi 0,76% ke harga 6.868. Transaksi sampai saat ini ada di 17,5 triliun dan asing hari ini net buy di 439 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG seperti yang kemarin saya bilang ya, potensi besar nutup gap. Tapi apakah besok lanjut? Sepertinya bisa lanjut. Arahnya 6.820 sampai 6.850. Turun lagi 1-2 candle kemungkinan, atau satu candle lagi Senin baru rebound karena besok libur, berarti hari Jumat ya kemungkinan turun, baru rebound hari Senin. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Trennya masih uptrend dan masih di dalam trend line uptrendnya, tapi ya kemungkinan ada koreksi mungkin 1 sampai 2 candle. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup menguat 5,88% ke harga 2.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi hari ini gap up dan bagaimana untuk pergerakannya? Pergerakannya bisa turun. Tetap peluang besar itu gap ditutup di 2.550. Jadi kalau saya lebih ke wait and see. Karena kenapa? Karena ini sinyal kurang bagus. Belum pasti ya, tapi kurang bagus karena candle hammer terbalik dan ada gap potensi besar ditutup. Jadi wait and see aja dulu. Sekarang supportnya bukan di 2.200 tapi di 2.400. Ini supportnya ya. Jadi ya kalaupun turun paling Indi ke 2.400. Dari harga sekarang lumayan juga tuh, bisa turun sekitar 10% lebih, sekitar hampir 12 atau 13%. Jadi kalau saya lebih ke wait and see untuk Indi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup menguat 1,16% ke harga 2.610. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro akhirnya mampu juga tutup di atas 2.600. Apakah ini menarik? Menarik. Dan gap nggak ada Adro ya. Jadi peluang Adro sepertinya ya kalaupun koreksi tipis saja lah. Ke 2.400 mungkin nggak kayaknya jauh. Sekarang itu support minornya ada di 2.600 dan 2.500. Itu harusnya dipertahankan ya. Support 2.500. Jadi masih menarik. Untuk Adro, kalaupun turun, Adro paling retest 2.500-nya ini naik lagi. Jadi masih aman untuk Adro. Tapi apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu. Wait and see aja dulu. Kalau dikasih koreksi, itu bisa ambil di 2.500-an itu ya. Atau ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau nekat beli juga boleh. Karena ya dalam harian ya bisa aja naik turun. Di kondisi seperti ini bisa aja naik. Kalau nanti harga batubara kembali meroket. Jadi seperti itu untuk Adro. Kalau yang sudah punya dari bawah ya hold aja. Selama di atas 2.500 harusnya masih aman untuk Adro. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sudut kemiringan MACD-nya juga hampir 45 derajat bahkan lebih ya, hampir 90. Jadi masih bagus untuk Adro, ini strong uptrend. Langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari ini ditutup menguat 1,88% ke harga 3.250. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga bagus, tapi ada gap dan potensi besar ditutup. Jadi kalau mau beli PTBA ini di area 3.100 nih aja sampai 3.150. Atau dia turun dulu nutup gap. Potensi nggak nutup gap? Bisa. Sepertinya dia membuat swing low-nya karena dari 8 Februari dia ini terus naikkan, belum ada swing low-nya. Ya bisa jadi di sini swing low-nya nanti di 3.100 sampai 3.150. Area ini baru mantul, atau dia konsolidasi ya di range harga ini. Jadi saya perbesar. Nah, dia bisa konsolidasi di area ini. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Sabar dulu yang belum punya. Kalau yang sudah punya, apalagi baru mepet, baru profit 35%, mending TP dulu karena potensi besar
PTBA bisa nutup gap ya. Saham-saham batubara potensi menutup gap. Kalau nggak Jumat ya minggu depan. Jadi lebih menarik menunggu lagi koreksi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari ini ditutup menguat 1,71% ke harga 28.125. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ITMG sama potensi nutup gap, bahkan ITMG itu ada dua gap di 27.000 dan di 27.650. Jadi kalau mau beli ITMG ya di sini di 27.000 itu harusnya bisa kuat ya. Jadi supportnya sekarang bukan di 25.000 tapi di 27.000 karena itu adalah rounding bottomnya. Kalau terkonfirmasi rounding bottom, target kenaikannya ya, tapi belum pasti, itu bisa sampai 35.000. Dari harga sekarang bisa naik sekitar 7.000 poin. Jadi menarikkah untuk ITMG? Menarik karena juga harga batubara di atas 300 ya. Dan hari ini juga belum update ya. Tapi menarik untuk ITMG kalau dia turun ke 27.000 itu bisa spekulasi buy. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup juga menguat 2,71% ke harga 25.525. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR akhirnya setelah dia retest beberapa kali, yang waktu itu saya bilang kan kemungkinan besar ini sinyal pembalikan arah candle hammer dengan ekor panjang atau doji ini. Dan di respon pasar esokannya membuat candle Morningstar dan langsung rebound di 24 Februari. Jadi kemana arahnya? Arahnya UNTR masih ke atas, tapi bisa jadi dia uji supportnya 24.800. Itu support terdekat yang kemungkinan dipertahankan. Dan juga kemungkinan besar UNTR bisa nutup gapnya dulu di 25.000. Jadi gap sebelumnya sudah ditutup ya. Seperti yang saya bilang, kemungkinan besar minggu ini juga nutup gap. Dan ternyata di hari Rabu dia nutup gap. Jadi seperti itu aja untuk UNTR yang masih hot. Tetap hot aja selama di atas 24.800. Bagi yang nyangkut atau baru beli di pucuk ya, kalau nggak rela katos hot aja, nanti bisa tambah di 24.800 dengan skenario kalau sampai turun ke 24.000 sampai 23.500 ya bisa first down lagi. Yang penting siap rugi waktu kalau trennya masih akan uptrend untuk UNTR. Jadi seperti itu untuk UNTR. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Dan terlihat volume dari minggu kemarin itu mulai meningkat. Jadi kemungkinan besar UNTR ini bisa kembali uji 27.000 sampai 29.000. Jadi arah UNTR kemana? Arah UNTR ke atas. Nggak perlu takut ya. Yang penting sabar nih. Dia membentuk pola symmetrical triangle kan. Low-nya makin naik dan tinggal nunggu breakout 28.000 itu rally untuk UNTR. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 11.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum kalau saya lihat potensi turun dulu ya. Uji 11.000 sampai 11.200-nya. Kalau saya lihat inilah support kuatnya untuk Harum. Memang ada support minor di 11.600, tapi kalau saya lebih konfirmasi kalau di 11.000 ini. Ya hari ini dia nyentuh tuh. Masih bisa turun ya, karena kemungkinan sentimen komoditas untuk hari Jumat juga koreksi dulu, karena udah naik beberapa hari tinggi ya. Kalau Harum memang 3 hari dah koreksi terus ya, karena memang sudah tinggi. Jadi kemungkinan Harum tetap hari Jumat itu koreksi. Ya kesempatan beli di area 11.000 sampai 11.300. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 420. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit tadi sempat menyentuh area 400 dan naik ya. Ya emang itu area buy. 400 sampai 380 ini area buy, tapi dia tadi sampai 404 aja terus ditarik naik lumayan tuh kalau ada dapat di bawah ya. Kalau trennya kemana Doit? Doit akan masih uptrend.
Targetnya 460 itu kemungkinan bulan ini dicapai. Itu resisten semenjak Desember 2020. Jadi apakah menarik? Masih menarik. Cuman dia nggak ada lagi membuat swing low ya. Dia candle merah satu tapi habis itu ditarik naik, nggak lagi besok koreksi. Tapi kalau mau sabar tunggu aja. Dia koreksi ke 400 sampai 390 itu area buy. Dan cut loss saja kalau Doit turun dari 380. Nah, ini yang analisa saya sebelumnya swing low-nya di sini. Tapi lihat dia sering membuat jarum kan. Ya kalau Bapak Ibu tahu karakter Doit seperti ini ya besok kalau dia ke area 400 350 coba aja. Apalagi kalau dia sudah turun dalam 3-4%, ya udah coba nekat beli, titip sendal kalau takut turun lebih dalam. Tapi kalau nekat ya bisa juga sesuai strategi dan trading plan. Jadi seperti itu untuk Doit. Ini masih akan uptrend, cuman lebih baik untuk Doit buat swing low-nya dulu. Pergerakan turun 2-3 hari baru naik. Nah, bisa seperti ini. Atau dia konsolidasi. Karena 430 ini sepertinya kuat ya, menjaga harga Doit. Ya, lihat hari Jumat lah kemana arahnya untuk Doit. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham 8. Ada Bumi yang hari ini bangun menguat 1,96% ke harga 52. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Nilainya juga cukup signifikan. Ya, ini lihat tadi bid offernya tebal ya. Di atas 1 juta semua, sekarang udah mulai dicabut. Dan ini asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini pancingan untuk dibawa turun lebih dalam? Ya bisa jadi. Namanya market tuh bisa aja market makernya ngangkat barang tapi dia sambil distribusi. Makanya saya kalaupun dia bangun tadi saya nggak mau perhatikan. Karena ya di samping bid offernya tebal, pergerakannya juga ya cukup lambat dan agak rawan karena dekat dengan 50. Itu aja. Kalau saya biasanya skip kalau sudah di bawah 60. Itu resiko apalagi bid offernya yang tipis. Itu sangat rawan apalagi karakternya pernah di 50. Apalagi yang baru bangun dari 50 mantul ke 60, 70 juga saya nggak perhatikan kalau dalam satu hari ya. Kecuali untuk scalping. Nah, jadi seperti itu. Memang menarikkah untuk Bumi? Menarik karena dekat dengan 50. Kalaupun rugi ya rugi 50. Cuman kalau dia tidur itu masalahnya. Ya lihat aja 1-2 candle lagi. Kalau saya lebih menarik kalau Doit ini udah di atas 64 nih harusnya ya. Itu menarik tapi nggak usah lah 60 nih. Itu ada swing low-nya sebelumnya nih ya. Jadi kalau sudah di atas 60 itu menarik. Kalau dia breakout ya bisa dipantau. Dan tetap disiplin cut loss, nggak ada kasih toleransi. Kalau dia udah naik 60 turun ke 57 atau 58 ya saya exit. Jadi untuk sekarang biarin aja market makernya bekerja. Kalau memang mau dinaikkan lagi ya harusnya lewat 60 itu menutup gap-gapnya di atas. Nah, harus lewat dulu 60. Jadi seperti itu. Saya lebih suka nunggu dia di atas saja ya. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, sangat tajam, bercat di bawah 0 juga meningkat dan memang volume hari ini besar ya. Tapi ya lihat hari Jumat aja gimana pergerakan Bumi. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMMT yang hari ini ditutup menguat 23% ke harga 615. Tadi sempat hampir hara ya, tapi ya nggak kuat. Kalau dia transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMT akhirnya tutup juga dan bertahan di atas 500. Jadi apakah menarik? Menarik. SMT ini kemana arahnya? Arahnya masih panjang ya perjalanannya karena SMT ini pernah di 2000 juga. Peluangnya karena volume makin meningkat ya ke ini 700 dulu. Naik turunnya itu 100 poin, 700 dan 800. Kalau dengan kondisi rounding bottomnya ini untuk SSMT dia bisa naik besok tuh ya. Tapi hati-hati kalau sudah baru beli di harga sekarang. Potensinya ya bisa naik ke 650 hari Jumat kalau market bagus dan mendukung. Kalaupun koreksi ya Bapak Ibu bisa ambil tuh di bawah ya. Tunggu dia buat swing low-nya. Kalau support kuatnya 500 perubahan praksi harga cuman 50 poin bisa tuh di 550 mungkin ada pantulan untuk SSMT. Kalaupun turun kalau saya lebih ke wait and see aja dulu karena SSMT juga sudah saya rekomendasikan tadi pagi saya suruh HK di 500 sampai 510 sebelum jam market. Memang dia sempat koreksi tapi belum menyentuh harga cut loss. Sempat ke 492 tapi akhirnya rebound target
terdekat saya itu 550 10% aja sebenarnya. Target TP kedua saya itu 26%, sekitar 630 640 itu target. Jadi seperti itu ya, semoga besok tercapai targetnya dan CTP. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi menarik untuk SSMT, tapi kalau baru masuk harga sekarang itu resiko tinggi, bisa aja di ARB ya, karena karakternya juga bisa ARB nih hari-hari. Jadi seperti itu aja untuk SSMT. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya, pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai ke bawah, sampai misalnya ARB ya, daripada sangkut berhari-hari yang awalnya profit jadi bisa BP bahkan loss. Jadi seperti itu untuk SSMT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Selamat hari Nyepi untuk besok yang merayakan dan yang liburan. Tetap semangat ya. Semoga bisa kembali cuan.